Perkenalkan, nama saya Romeo Romario Ginting. NIM saya 188111984. Saat ini saya ingin menjelaskan, menurut saya, hasil output uji reliabilitas dan uji validitas terhadap data yang berasal dari file jobservice.sav yang menjadi tugas saya. Yang pertama, hasil output uji reliabilitas dengan menggunakan data autonom 1 hingga autonom 4. Pertama, hasilnya yaitu munculnya tabel Cache Processing Summary, di mana tabel ini menunjukkan bahwa terdapat 70 data yang valid dengan satu data yang dihapus, sehingga persentase data yang valid adalah 98,6% dari total data 100%. Yang selanjutnya adalah tabel Reliability Statistik yang menggunakan metode Cronbach's-Alpha. Hasil ini menunjukkan bahwa item yang dianalisis adalah sebanyak 4 item dengan nilai Cronbach's-Alpha-nya adalah 0,768, sehingga kesimpulannya adalah data ini merupakan data yang reliable. Yang ketiga yaitu tabel item statistik, di mana tabel ini memberikan gambaran mengenai rata-rata dari autonom 1, autonom 2, autonom 3, dan autonom 4, serta standar deviasi atau penyimpangan yang terjadi dalam setiap item autonom, di mana total dari jumlah jumlah variabel dalam satu item yang dianalisis sebanyak 70 data. Yang keempat yaitu tabel item total statistik, di mana item total statistik ini memberikan gambaran mengenai setiap data yang telah dianalisis memiliki nilai di atas dari 0,60, seperti contoh autonom 1 memiliki nilai 0,650, sehingga data autonom 1 merupakan data yang reliable. Autonom 2 juga memiliki nilai 0,751 dan data tersebut adalah reliable. Seterusnya data 3 dan 4 merupakan data yang reliable. Yang kelima yaitu tabel inter-item correlation matrix. Yang ketujuh scale statistik. Tabel ini menunjukkan berapa total rata-rata, berapa total variance, dan berapa total standar deviasi dari keempat item yang merupakan data yang dianalisis. Sehingga dari seluruh tabel yang telah dianalisis, kita dapat menyimpulkan bahwa seluruh variabel autonom, baik autonom 1, 2, 3, maupun 4, merupakan data yang reliable. Yang selanjutnya yaitu uji reliabilitas menggunakan data rutin 1 hingga rutin 4. Yang pertama, hasil dari data rutin 1 dan rutin hingga rutin 4 menunjukkan bahwa item yang valid sebanyak 70 data dengan satu item yang dihapus, sehingga total item atau persentase item yang valid sebesar 98,6% dari total data 100%. Yang selanjutnya yaitu tabel reliability statistik dengan menggunakan metode Cronbach's-Alpha yang menunjukkan bahwa nilai dari hasil analisis item ini adalah sebesar 0,669 dan merupakan nilai yang lebih besar daripada 0,6, sehingga data ini dapat dikatakan sebagai data yang reliable. Yang selanjutnya yaitu item statistik. Tabel ini menunjukkan bahwa rata-rata dari setiap item atau setiap variabel rutin 1, 2, 3, dan 4 menunjukkan nilai 3,2 hingga 3,47 serta standar deviasi yang mencapai di atas angka 1 dengan jumlah total
item dalam satu variabel sebanyak 70 item. Yang selanjutnya yaitu inter-item correlation matrix. Yang selanjutnya item total statistik, di mana item tabel ini menunjukkan bahwa setiap data memiliki hasil yang berbeda-beda. Seperti yang pertama, rutin 1 itu menunjukkan nilai 0,407, di mana rutin nilai itu lebih kecil daripada 0,60 dan dapat dikatakan item variabel rutin 1 ini tidak reliable. Sama halnya dengan rutin 4 yang nilainya 0,567 dan lebih kecil daripada 0,6, maka rutin 4 tidak reliable. Sedangkan untuk rutin 2 dan 3 memiliki nilai 0,671 dan 0,711, sehingga kedua item ini adalah item yang reliable. Yang selanjutnya adalah scale statistik. Scale statistik ini menunjukkan total rata-rata dari variabel rutin 1 hingga 4 itu adalah 13,41, variansnya 11,580 dan standar deviasinya adalah 3,403. Selanjutnya adalah uji validitas menggunakan korelasi bivariate dengan menggunakan autonom 1 hingga autonom 4. Di mana dari gambar tabel ini menunjukkan bahwa adanya keterhubungan antara autonom 1 dengan autonom score, yang dimana pada autonom 1 menunjukkan nilai dari Pearson correlation adalah 0,837 dan nilai signifikan two-tailednya adalah 0,00 yang dimana nilai signifikan two-tailednya lebih kecil daripada 0,05, sehingga data autonom 1 merupakan data yang valid. Dalam penentuan valid atau tidaknya akan dilihat dari dua sisi. Yang pertama, nilai dari Pearson correlation dan nilai dari signifikan two-tailed. Apabila nilai signifikan two-tailed itu lebih kecil daripada 0,05 dan nilai Pearson correlation adalah bernilai positif, maka data tersebut adalah valid. Selanjutnya, autonom 2 juga sama dengan kesimpulan autonom 1, memiliki Pearson correlation sebesar 0,758 dan signifikan two-tailednya 0,000, sehingga autonom 2 juga merupakan data yang valid. Autonom 3 memiliki Pearson correlation 0,711 dengan signifikan two-tailednya 0,000, sehingga data ini juga valid. Dan autonom 4 juga memiliki nilai Pearson correlation sebesar 0,776 dan signifikan two-tailed adalah 0,000, sehingga data ini merupakan data yang valid. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan data dari autonom 1 hingga autonom 4 merupakan data yang valid. Selanjutnya menggunakan data rutin 1 hingga rutin 4 dengan korelasi yang sama, yaitu korelasi bivariate, di mana rutin 1 memiliki Pearson correlation yaitu 0,868 dengan signifikan two-tailednya adalah 0,000. Sehingga data rutin 1 ini merupakan data yang valid. Variabel data rutin 2, 3, dan 4 juga merupakan data yang valid karena rutin 2 memiliki Pearson correlation 0,646 dengan signifikan two-tailed 0,000. Rutin 3 memiliki Pearson correlation 0,582 dengan signifikan two-tailed 0,000 dan Pearson correlation untuk rutin 4 adalah 0,743 serta
signifikan tutilnya adalah 0,000. Maka dapat disimpulkan keseluruhan data dari rutin 1 hingga rutin 4 juga merupakan data yang valid. Selanjutnya adalah uji validitas dan dengan confirmatory factor analysis atau CFA. Yang pertama, hasil dari uji validitasnya adalah munculnya tabel Kaiser-Meyer-Aukins Measure of Sampling Adequacy atau KMO-MSA. Tabel ini menunjukkan hasilnya sebesar 0,713 di mana nilai ini dapat disimpulkan dengan adanya nilai yang 0,713 ini, maka analisis terhadap data rutin 1 hingga 4 dan autonom 1 hingga 4 masih dapat dilakukan. Yang selanjutnya, pada tabel yang sama muncul nilai Bartlett test of sphericity dengan menggunakan metode chi-square yang menghasilkan angka 183,867 dan signifikan yang muncul adalah 0,000. Dengan munculnya nilai ini, maka dapat disimpulkan bahwa analisis masih dapat dilanjutkan, di mana analisis yang dilakukan adalah analisis faktor. Yang selanjutnya adalah munculnya tabel communalities. Tabel ini menunjukkan nilai extraction yang dimunculkan dengan menggunakan metode Principal Component Analysis atau PCA. Yang selanjutnya adalah tabel Total Variance Explainer, di mana dari ke-8 variabel akan diperkecil menjadi 2 indikator, yaitu indikator 1 dan 2, di mana dari keseluruhannya menunjukkan memunculkan nilai agent values yang lebih besar daripada 1, di mana faktor 1 memunculkan agent values 3,240 dan faktor 2 1,491. Kedua faktor ini menghasilkan varians yang berbeda, di mana varians dari faktor 1 varians yang dijelaskan dari faktor 1 sebesar 40,495%, sedangkan untuk faktor 2 menjelaskan varians 59,338%. Yang selanjutnya, munculnya komponen matriks di mana tabel komponen matriks ini akan menunjukkan korelasi antara faktor-faktor yang muncul, yaitu faktor 1 dan faktor 2 dengan variabel yang ada, yaitu variabel autonom 1 hingga 4 dan rutin 1 hingga 4, di mana setiap nilai dalam tabel ini akan menunjukkan tingkat ketinggian korelasi antara faktor dan autonom. Sebagai contoh kita lihat dari autonom 1 dan autonom 2. Autonom 1 memiliki korelasi sebesar 0,734 terhadap faktor 1 dan autonom 2 memiliki korelasi sebesar 0,750 terhadap faktor 1. Sedangkan korelasi antara autonom 1 dengan faktor 2 yaitu sebesar 0,439 dan korelasi autonom 2 dengan komponen faktor 2 adalah 0,103. Yang selanjutnya adalah munculnya tabel rotasi dari komponen matriks yang pada tabel sebelumnya. Pada tabel ini akan memberikan gambaran variabel mana yang paling berkorelasi terhadap faktor 1 dan 2
serta akan dijelaskan keanggotaan dari faktor-faktor terhadap variabel tersebut. Yang pertama, autonom 1 memiliki tingkat korelasi yang paling besar terhadap faktor 1. Karena autonom 1 memiliki nilai korelasi yang paling tinggi dibandingkan autonom lainnya. Yang selanjutnya diikuti oleh autonom 4 dengan 0,771, autonom 3 dan autonom 2. Sedangkan faktor yang memiliki korelasi dengan faktor 2 adalah variabel rutin 1 hingga rutin 4, di mana rutin 1 memiliki korelasi paling tinggi dengan faktor 2 dengan nilai 0,857 dan rutin 4, rutin 3 dan rutin 2 sebagai yang paling kecil dengan nilai 0,530. Sehingga dari nilai-nilai di atas dapat kita simpulkan bahwa anggota faktor 1 merupakan variabel autonom 1, autonom 4, autonom 3 dan autonom 2, di mana urutan ini merupakan diurutkan dengan nilai terbesar hingga terkecil, sedangkan anggota dari faktor 2 adalah rutin 1, rutin 4, rutin 3 dan rutin 2. Yang selanjutnya adalah munculnya komponen transformation matrix. Pada tabel komponen transformation matrix ini ditunjukkan bahwa tabel nilai korelasi dari komponen 1 adalah 0,772 dan lebih besar daripada 0,5 serta komponen 2 atau faktor 2 juga memiliki nilai yang sama yaitu 0,772, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa analisis faktor yang dilakukan ini sudah merangkum seluruh variabel yang ada, sehingga data yang dianalisis menggunakan uji validitas CFA adalah data yang valid. Menurut saya, jika kita melihat dari uji reliabilitas, data autonom merupakan data yang paling tepat digunakan, dan data validitas menggunakan korelasi bivariance merupakan data yang paling baik. Sekian hasil pengamatan saya. Terima kasih.